Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime Dialog. Masih bersama saya, analis kebijakan transportasi Azaz Tigor Nainggolan. Bang Tigor, ya. Kita boleh apresiasi ya sebenarnya ya Korlantas yang telah merespons publik yang sudah meradang sebenarnya ya. Tapi kan keluhan ini sebenarnya sudah lama ya Bang? Udah lama. Jadi gini, ya tadi itu kan yang kita bicarakan di jalan raya, terutama di jalan tol gitu ya. Kok yang saya takut tadi kan gini, mereka terang-terangan itu loh. Ya tadi karena mereka merasa punya kekuasaan. Sudah bayar. Iya kan, sudah bayar atau saya pejabat gitu loh. Masyarakat yang punya duit masa berpikir masa cuma dia aja saya juga bisa gitu kan. Akhirnya gitu kayak gitu. Nah, adu gengsi karena kekuasaan. Nah, tapi di jalan raya itu kan bukan cuma dia. Ada yang lain. Ini yang harus kita jaga. Yang lain maksudnya? Pengguna jalan lain. Makanya saya apresiasi dengan yang ditetapkan, yang dilakukan kebijakan ini dari Kak Korlantas. Ya, saya sampaikan ya jangan cuma sementara Pak, karena undang-undangnya ada. Ya sepanjang undang-undang itu ada dijalankan. Oke, tapi mungkin ada yang ambigu dalam undang-undang itu sehingga harus dievaluasi, kemudian kriterianya diperjelas atau dipertegas. Ya tadi yang Mona bilang masalah sanksi dan hukumannya itu kecil sekali. Oke, seharusnya berapa Bang? Ya, yang bisa memberikan efek jerak. Supaya saya sih ngeliatnya bukan cuma efek jerak, Mona. Membuat supaya aparat itu semangat menindak apa gitu kan? Gitu. Iya. Satu pencapaian ya kalau besar nilainya ya. Betul. Jadi misalnya saya selalu bilang di beberapa kali saya diminta masukan kan ya tentang revisi undang-undang lalu lintas oleh DPR. Saya bilang sanksinya harus besar. Ya, ada namanya semacam penghargaan. Ya, supaya semangat nih penegakan hukum. Kalau dia misalnya menangkap, hukumannya jelas, harus berat orang. Supaya semangat. Kalau cuma negakin 250, ngapain? Jadi seberat apa Bang? Kalau itu 250 kan? Berapa yang dibilang berat? Misalnya 5 juta. Oh, gitu. Berkali-kali lipatnya iya ya? Dong. Iya kan? Yang kayak gini-gini nggak perlu hukuman badan. Ya. Kalau cuma 250, dari sini saya dapat 1 juta. Hukuman denda ya? Oke, iya. Semangat, gitu dia dapat juga penghargaan, apresiasi juga dari kesatuannya ditegakkan. Jadi, nah kalau itu jalan itu jadi efek jerak. Kalau udah jadi efek jerak, tadi saya bilang ada budaya baru tertib lalu lintas. Oke, kalau sekarang ini kan aturannya adalah dibekukan ya, pengawalan penggunaan strobo itu dibekukan. Nggak boleh. Lalu pengawasannya seperti apa saat ini? Harusnya dengan tadi kan saya juga dibilang hanya diingatkan, enggak disanksi, ditilang gitu loh. Oh jadi saat ini hanya sebatas diingatkan saja ya? Iya, ketika dilanggar tidak akan dipidana atau didenda? Ada sanksi dijalankan harusnya gitu loh. Itu yang juga saya sampaikan ke teman-teman di Korlantas. Jangan supaya ini kan pembelajaran, bukan cuma sosialisasi itu kan juga bisa dilakukan dengan penegakan. Tujuan sosialisasi kan supaya orang sadar, tahu sadar. Edukasi. Melaksanakan kan gitu. Nah, dia tahu nih sekarang udah nggak boleh. Kan supaya sadar nih, tindak. Tegas ya? Iya, akhirnya melahirkan budaya baru gitu. Nah kalau misalnya sudah dipertegas ya, aturannya sudah ada ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat gitu ya Bang ya. Nah kira-kira mekanisme pengawasan oleh aparatnya seperti apa? Karena kan jalan di ibu kota ini banyak, ruas jalannya juga banyak gitu ya Bang ya. Nah seperti apa mekanisme pengawasan oleh aparat? Ataupun apakah warga juga boleh melapor? Itu yang mau saya bilang tadi. Warga boleh melapor. Dalam undang-undang lalu lintas ke depan ya itu harus dibuka ruang partisipasi publik. Ya, pasal partisipasi publik untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran. Jadi kan nggak bisa juga kita hanya mengandalkan petugas. Iya. Atau apalagi sekarang memang oke deh pakai namanya electronic road pricing ya. Bukan penegakan hukum secara elektronik, ya ETLI, Electronic Traffic Law Enforcement, ETLI. Nggak juga terbatas kan, ya. Hanya di titik-titik di jalan-jalan besar. Makanya harus dibuka juga tetap ruang partisipasi masyarakat untuk melaporkan kalau ada pelanggaran-pelanggaran tadi gitu loh. Caranya gimana? Ya sudah bikin video, kirim segala macam, nggak ada masalah. Terus secara hukum kan video atau foto gitu ya, itu kan bukti elektronik itu sudah boleh jadi bukti secara hukum, itu diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung. Ya, benda-benda produk elektronik bisa menjadi bukti.
gitu. Jadi dibuka ruang itu gitu loh Mbak. Oke. Dan pasti ini kan juga jadi bagus ya, masyarakat jadi sadar. Juga ada ketika dia melaporkan dia jadi sadar. Yang lain juga jadi sadar gitu loh. Oke, dan ternyata ya Bang ya, bukan hanya saja pejabat ya, baik itu eksekutif atau legislatif yang menyalahgunakan wewenangnya ya, atau menggunakan fasilitas jalan untuk kepentingan pribadi. Tapi ada juga nih Bang, yang memanfaatkan strobo ilegal Bang. Dan sepertinya tampaknya akses untuk mendapatkannya cukup mudah ya. Ya di Senen banyak, di Kemayoran banyak. Nah artinya untuk pelanggaran hukum seperti ini tentunya harus ditindak lebih tegas lagi ya? Kepada pengguna. Artinya dia tidak punya otoritas untuk itu, dia pakai itu gitu loh, bisa. Gitu. Kan juga ada aturannya ya, kalau sirine misalnya ya, Mona, ada warna merah, biru, kuning, itu ada ininya loh, maknanya. Oke. Gitu loh, jadi nggak boleh sembarangan juga gitu loh ya. Misalnya dia hanya untuk bukan untuk penegakan ya, bukan aparatur penegak hukum, warnanya ini. Dia hanya untuk pengawalan biasa kayak... Oh ini Bang, kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah ini dia. Ya, Pasal 59 ayat 5 adalah bagaimana menggunakan lampu isyarat dan sirene strobo dan rotator itu ya Bang ya? Itu diatur gitu loh. Jadi udah ada aturannya Mona, tadi saya bilang kan. Oke, nah ini detailnya seperti ini Bang. Tadi warna-warna yang tadi sempat disinggung nih, warna biru untuk kendaraan bermotor petugas kepolisian. Oke, yang sedang menjalankan tugasnya. Merah dan sirene ini untuk pengawalan TNI dan lain-lain. Oke. Kemudian tadi juga ada yang untuk mungkin lalu lintas atau pembetulan jalan gitu kalau nggak salah ya. Sarana dan prasarana angkutan jalan, perawatan ya, pembersihan itu kuning. Ya, kalau ada lagi kan nyala gitu. Iya. Jadi udah ada aturannya semua gitu loh. Jadi ketika masyarakat melihat di jalan ada warna merah tapi dia bukan pengawalan TNI ataupun damkar ataupun ambulans ataupun mobil jenazah, nah itu ya bisa dilaporkan. Ada, nah tinggal memang tadi diskusi kita bagaimana ini supaya jalan aturannya gitu ya, ditegakkan. Ini soalnya. Kalau aturannya sudah lumayan ya, udah ada gitu loh. Tinggal bagaimana penegakannya oleh aparatur itu, sehingga nanti akan menumbuhkan perilaku-perilaku atau budaya baru di masyarakat supaya tertib dan taat lalu lintas. Tentunya juga harus ada dukungan dari komunitas otomotif ya, Bang ya, karena kan harus ya, tapi saya sanksi juga ya, komunitas otomotif juga pada pakai strobo, sirine. Nah itu dia. Coba aja kan. Mereka juga dengan adanya pembekuan seperti ini kan mereka juga disentil Bang. Itu yang saya maksud tadi, yang swasta-swasta tadi kayak gitu-gitu gitu loh. Ya kan itu udah nggak benar juga. Tapi kan mereka secara tidak langsung ada tanggung jawab moral, Bang, untuk bagaimana menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas. Iya, tertib berlalu lintas menurut saya bisa banyak cara. Kan gitu, tidak meniru-niru gitu. Jadi tertib lalu lintas meniru-niru, jadi harus pakai polisi ya, para polisi gitu. Atau para militer gitu. Ya nggak bagus juga gitu. Kita kebanyakan nih, udah kebanyakan ormas kita nih. Para militer, para polisi gitu ya. Nah, ini yang perlu diatur. Oke. Dan kira-kira butuh waktu berapa lama evaluasi ini agar aturan untuk pemanfaatan atau penggunaan strobo sirene ini yang patut dan pantas bisa segera Kalau saya sih lihatnya, kita lihat sebulan. Tapi saya lihat di jalan masih ada tuh yang pakai gitu ya. Kenapa tadi kalau cuma sosialisasi, menurut saya teguran, ya tadi gitu loh. Ah nggak apa-apa cuma ditegur ini. Makanya tadi saya bilang sama teman-teman Korlantas, jangan. Penegakan juga gitu loh, biar terasa. Jadi masyarakat tuh merasa sangat dihargai masukannya. Oke. Ya jangan sampai jadi amuk massa gitu. Nah itu penggunaan strobo dan sirene. Kayak kalau bilang tadi amuk massa kan? Iya. Muak. Versi jalan raya kan gitu. Nah ini bahaya. Iya. Loh ini amuk massa di jalan raya itu sudah ada Mona. Misalnya ketika truk-truk over tidak ditindak oleh Disub, itu ada di Banten, di Bogor, diserbu Disubnya oleh masyarakat. Karena kamu tidak menjalankan aturan dengan baik, membuat keselamatan terganggu, dan juga jalan dan juga lalu lintas terganggu. Itu di Banten dan di Bogor, itu didatangi disubnya oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang menjadi aturan hukumnya jadi polisi ya. Oke. Iya kan? Oke, jadi penggunaan sirene dan strobo ini selain mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan ya, juga
membuat muak warga karena ini mengandung unsur ketidakadilan sih Bang Sudah ya. muak, udah banyak di video, Mona. Tapi kita perlu mengapresiasi langkah Kakor Lantas ya yang sudah membekukan pemanfaatan sirine dan strobo ini. Tapi seperti kata Bang Tigor, tidak bisa hanya saja evaluasi ya, tapi juga harus segera diputuskan ada kepastian hukum yang tegas, yang konsisten dan juga transparan. Dan juga edukasi ya Bang, yang tadi sampaikan Bang Nasir juga ya, agar fasilitas pengawalan ini sesuai dengan kebutuhan dan kepatutan. Ada kriteria tadi yang saya bilang. Baik, terima kasih Bang Tigor sudah berbincang bersama kami Mona, di NTT terima kasih. Dialog. Pemirsa, tetaplah di tempat Anda, kami akan segera kembali.